Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Nur Setiawan. Saya dari kelas 11 TKJ 1 Industri. Selamat datang di portal pembelajaran. Ini merupakan pembelajaran yang membahas terkait administrasi jaringan menggunakan Mikrotik. Mikrotik merupakan salah satu vendor networking jaringan yang sudah terkenal dan banyak digunakan saat ini, baik di kalangan perusahaan, sekolah, data center, lembaga, atau bahkan pemerintahan. Artinya, bagi kalian yang ingin menjadi engineer yang kompeten, maka Mikrotik merupakan salah satu skill yang wajib dikuasai. Jika kita telaah lebih dalam terkait Mikrotik, Mikrotik adalah sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Mikrotik menyediakan berbagai fitur dan fungsionalitas yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas data, keamanan jaringan, serta konfigurasi dan manajemen perangkat jaringan. Dengan Mikrotik, pengguna dapat melakukan administrasi jaringan dengan lebih efisien dan efektif. Langkah yang tepat untuk mengawali pembelajaran Mikrotik ini adalah memulai dari skill basic associate, yaitu MTCNA, di mana MTCNA memiliki kepanjangan Mikrotik Certified Network Associate, yang merupakan program pembelajaran dan gelar sertifikasi awal dari Mikrotik untuk para network engineer pada tingkatan entry level. Sertifikasi ini membantu network engineer untuk memahami dasar-dasar networking dan meningkatkan atau memberi nilai tambah pada network engineer tersebut. Jadi ini merupakan langkah yang tepat dalam mengawali pembelajaran Mikrotik Administration untuk pemula. Selanjutnya, untuk outline MTCNA sendiri, nantinya akan membahas berbagai materi seperti network fundamental, basic Mikrotik, hingga konfigurasi administrasi jaringan menggunakan router OS. Jadi nantinya kita akan membahas materi-materi yang terdapat pada MTCNA ini yang dilengkapi dengan konsep dan juga konfigurasi lab. Pembelajaran MTCNA ini nantinya ketika kita menggunakan lab praktik konfigurasi, maka environment lab yang akan digunakan ke depannya ialah menggunakan simulasi lab ya teman-teman. Jadi pastikan bagaimana cara menambahkan perangkat di simulasi Pinet Lab dengan varian vendor, baik itu perangkat Cisco, Mikrotik, Linux, server, dan sebagainya. Kali ini kita akan memulai pembelajaran kita seputar Mikrotik. Untuk outline MTCNA nantinya akan terdiri dari beberapa bab materi, yang dimana pada setiap bab materi ini akan terdiri dari berbagai subbab materi dan juga poin penting yang akan kita bahas secara bersama-sama. Kita mulai pada bab materi pertama, yaitu pendahuluan. Terdapat beberapa materi pada bab ini, yaitu apa itu Mikrotik, kemudian ada tujuan pembelajaran Mikrotik, ada timeline Mikrotik, sertifikasi Mikrotik, dan ada terkait ujian MTCNA. Kita mulai ke materi yang pertama, yaitu apa itu Mikrotik. Jadi Mikrotik itu sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, dan router. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya Mikrotik itu berbentuk dua, yaitu dapat berbentuk software dan juga hardware. Jadi kalau software berbentuk seperti OS dan hardware yaitu berbentuk perangkat keras. Kalau OS biasa disebut dengan router OS, adapun yang perangkat keras biasa disebut dengan router board. Jadi jika ditelaah, untuk router OS berbentuk software dan bisa diinstal di PC untuk memanfaatkan salah satu fitur yang tersedia pada Mikrotik, misalnya hotspot.
router kita tidak kuat, kita bisa menggunakan VC yang VC yang nganggur. Misal ada PC kita yang nganggur dan kita ingin install Mikrotik pada PC ini, maka kita bisa install OS-nya pada platform yang tersedia seperti VirtualBox, VMware, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang hardware, maka berbentuk perangkat keras jaringan, bisa diambil contohnya seperti RealSwitch ataupun router board 941. Lanjut, untuk Mikrotik itu berlokasi atau awal mulanya itu didirikan di Riga, Latvia yang berada di Eropa Utara. Untuk moto Mikrotik itu sendiri dapat kita dengar dengan istilah routing the world. Apa yang dimaksud dengan routing the world? Maksudnya adalah ingin menghubungkan dunia. Jadi ingin mengkoneksikan dunia dengan adanya koneksi perangkat jaringan. Untuk website resminya itu adalah mikrotik.com. Jadi kalau misalkan kalian searching di browser Mikrotik, itu dia mempunyai web server sendiri ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa baca-baca saja ya, teman-teman, di software seperti itu ya. Lanjut, untuk Mikrotik itu didirikan oleh John Trulli dan Ernest Riekstins pada tahun 1996. Jadi sudah cukup lama ya, teman-teman. Kemudian misal ada perkumpulan Mikrotik itu biasa disebut dengan Mikrotik User Meeting atau MUM. Kita bisa cek untuk MUM itu ke browser ya. Kita bisa cek dengan mum. Nah, jadi ini merupakan konferensi atau workshop. Jadi ia membahas seputar Mikrotik. Jadi ini perkumpulan para suhu-suhu Mikrotik di sini untuk sharing pada masyarakat umum. Kemudian kita pun bisa membaca seperti Wikipedia-nya Mikrotik ya, pada wiki.mikrotik.com. Jadi seperti ensiklopedia, kumpulan materi-materi seputar Mikrotik. Kita ke browser, kemudian kita cari wiki Mikrotik. Nah, jadi misal teman-teman ingin tahu cara konfigurasi apa, bisa di sini lah ya, teman-teman. Misal kita cari nih, static misalnya ya, static routing. Nah, ini banyak ya nih kumpulan materi-materi yang tersedia ya. Nih. Jadi teman-teman tinggal cari saja di sini ya. Kemudian yang terakhir untuk forum dari Mikrotik yaitu ada dengan forum.mikrotik.com. Ini biasa digunakan untuk diskusi atau konsultasi ataupun pertanyaan bisa diajukan pada forum.mikrotik itu sendiri yang dinamai forum.mikrotik.com. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua dan ketiga ya, yaitu tujuan pembelajaran dan timeline Mikrotik ya. Oke, langsung saja kita ke tujuan pembelajaran MTCNA ini. Nah, sebelum itu kita telah menyinggung bahwasannya Mikrotik itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang berbentuk software dan juga ada yang berbentuk hardware. Untuk yang software bisa dikenal dengan istilah router OS. Kemudian untuk yang hardware itu bisa disebut dengan istilah router board. Nah, untuk sistem operasi yang digunakan pada perangkat keras router board itu juga menggunakan router OS. Oke, kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran MTCNA ini. Di antaranya adalah kita bisa mempelajari karakteristik, kemudian fitur-fitur dan juga kemampuan Mikrotik router OS. Kemudian kita juga bisa mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada Mikrotik router OS. Nah, harapannya
Dengan kita mempelajari MTCNA ini, kita juga bisa mengambil program sertifikasi, sehingga ketika kita sudah memiliki sertifikasi, kita bisa mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Nah, kita lanjut ke timeline Mikrotik. Timeline Mikrotiknya itu sendiri kita mulai dari yang paling awal. Jadi pada tahun 1996 ini pertama kalinya Mikrotik didirikan atau ditemukan. Untuk yang OS, untuk yang berbasis software itu ditemukan pada tahun 1997. Dan ini dulu diinstalnya di PC ya. Kemudian kita beranjak ke tahun 2002. Itu untuk yang perangkat keras pertama itu ditemukan yaitu router board. Kita beranjak ke 2006. 2006 itu ada MUM pertama, dan MUM pertama itu terjadi di Prague, Czech Republic. Adapun MUM terbesar yang ada di Indonesia itu pada tahun 2015 yang menghadiri itu sekitar 2.500 orang ke atas. Nah, sekarang kita masuk ke materi sertifikasi Mikrotik. Jadi, Mikrotik itu menyediakan program pembelajaran yang disertai juga dengan program sertifikasi. Untuk Mikrotik itu terdapat pembelajaran yang terstruktur dengan sertifikat yang ada pada setiap jenjangnya. Mikrotik itu ada banyak pembelajaran secara terstruktur dan terfokus. Akan tetapi, awal mula pembelajaran Mikrotik secara umumnya itu terdapat pada MTCNA. Jadi ketika awal belajar tentang Mikrotik, maka langkah yang tepat untuk belajar adalah program MTCNA terlebih dahulu. Di MTCNA ini membahas segala fitur yang tersedia oleh Mikrotik, tapi secara umumnya saja. Jikalau teman-teman udah belajar insight ataupun sudah mendapatkan insight dari MTCNA, terus ingin terfokus pada suatu fitur, misalnya ingin di routing, maka kalian bisa mengambil program belajar MTCRE. Terus ingin fokus di bagian security misal, maka kalian bisa mengambil pembelajaran MTCSE. Tapi awal pertama kali itu semua berawal di MTCNA. Terdapat beberapa kelas dan sertifikasi dari Mikrotik, sertifikasi berjenjang dengan masa berlaku 3 tahun. Kemudian bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah belajar di MTCNA lalu mengambil program sertifikasi MTCNA dan udah berlalu 3 tahun, maka bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Untuk langkah awal pembelajaran secara umum ialah MTCNA ya. Jadi MTCNA kepanjangan dari Mikrotik Certified Network Associate. Untuk MTCNA ini nantinya kita akan banyak belajar terkait banyak hal, mulai dari pendahuluan hingga materi menyeluruh yang secara umumnya saja seperti pengenalan, firewall, wireless, DHCP, QoS, dan sebagainya. Dan jika ingin lebih terfokus pada suatu fitur, maka akan dibagi sesuai kelasnya. Di sini kita bisa lihat salah satu fitur ataupun kelas yang disediakan ada yang namanya MTCRE. Jadi MTCRE ini kepanjangannya Mikrotik Certified Routing Engineer. Jadi ini membahas mengenai routing seperti static routing, dynamic routing, OSPF, lalu juga membahas seperti PVN, point to point address, dan sebagainya. Kalau untuk mendapatkan insight di MTCRE, ingin lebih fokus lagi, maka bisa mengambil program pembelajaran MTCINE. Jadi MTCINE itu kepanjangan Mikrotik Certified Internetworking Engineer. Jadi membahas terkait BJP, kemudian MLS punya OS number sendiri misalkan, lalu pakai perangkat Mikrotik buat pilih ke IEX, Open EXV, terus juga bagaimana cara memilih jalurnya dan sebagainya. Ini dibahas di bagian MTCINE. Terus kalau misalkan kalian ingin fokus di bagian traffic control, maka kalian bisa mengambil MTCTCE, yaitu Mikrotik Certified Traffic Control Engineer.
dimana kita fokus bagian gimana cara memanage traffic kantor misal. Jadi mengontrol traffic di OS-nya lebih dalam, terus membahas terkait Q3 memprioritaskan bandwidth atau ke protokol yang lain, dan juga membahas terkait firewall, DHCP, DNS, dan sebagainya. Ada juga yang namanya MT CSE. Jadi teman-teman ingin fokus di bagian security misal, maka bisa mengambil program MTCSE. Lalu ada juga yang namanya MTCSWE. Jadi misal kalian ingin fokus di bagian switching di MikroTik Certified Switching Engineer Layer 2 ya teman-teman. Contoh hardware produk CRSE, ada juga yang namanya CSS dan sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya MTC IP versi 6 Engineer. Jadi MikroTik Certified IP versi 6 Engineer. Jadi teman-teman ingin fokus belajar terkait IP versi 6, maka bisa mengambil program pembelajaran ini. Dan di sini menjalani dua protokol, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Lalu ada juga yang namanya MTC UME. Jadi MTC UME itu MikroTik Certified User Management Engineer, di mana ini berfokus pada manage user seperti PPTP, hotspot usernya ada banyak dan sebagainya. Maka itu bisa didapatkan insight-nya di program pembelajaran MTC UME. Ada juga yang namanya MTC EWE, yaitu MikroTik Certified Enterprise Wireless Engineer, di mana kita fokus di bagian wireless. Jadi di hotel-hotel atau bandara-bandara itu terdapat banyak wireless, misalkan ada wireless indoor, itu perangkatnya seperti CAP MikroTik atau CAPAC itu bisa mengambil program pembelajarannya MTC EWE. Untuk wireless yang outdoor, itu bisa fokus di program pembelajaran MTCWE, MikroTik Certified Wireless Engineer. Jadi wireless yang outdoor seperti point to point, misal jaraknya sekian, bandwidthnya sekian. Nah itu bagaimana? Jika kalian ingin melihat plan-nya lebih jelas, bisa mengunjungi website MikroTik, bisa mengunjungi website MikroTik resminya di sini di bagian www.mikrotik.com/training/about. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Nah, sertifikasi MTCNA ini sebagai modal utama sebelum mengambil program sertifikasi MikroTik yang lainnya. Nah, kita masuk ke materi terkait ujian MTCNA. Untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu terregistrasi di official web MikroTik resminya ya. Kemudian bagaimana sistem ujian MTCNA itu sendiri? Kalau misalkan teman-teman ingin mengambil secara offline, berarti teman-teman bisa datang Programmer Center, bisa di IDN ID. Jadi teman-teman di situ belajar MikroTik MTCNA bersama pakarnya di kelas. Setelah itu bisa mendapatkan program sertifikasi MTCNA dengan cara mengikuti ujian MTCNA yang dilakukan secara offline di tempatnya di learning center tersebut. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mengambil secara online dari rumah, maka bisa juga nanti tinggal disesuaikan saja. Tetapi kalau misalkan ingin mengambil sertifikasi MikroTik itu perlu didampingi dengan MikroTik Academy. Jadi untuk program sertifikasi ujian MTCNA itu berbasiskan online, jadi terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Dan sistem penjawabannya berbasiskan pilihan ganda. Jadi ada yang single, multiple, terus or false. Selanjutnya tidak ada lab dan esai, jadi benar-benar kita multiple choice ataupun single choice atau enggak, terus or false choice. Terus untuk setiap soalnya itu random. Ujiannya menggunakan bahasa Inggris, jadi dipastikan teman-teman bisa atau minimalnya paham bahasa Inggris. Untuk KKM-nya itu
passing grade-nya 60%. Jadi untuk nilai 50% sampai 59% bisa dilakukan tes ulang. Syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik itu menyediakan Mikrotik Academy, Mikrotik konsultan, dan trainer. Jadi misal teman-teman ingin menjadi trainer yang bisa membuka program sertifikasi sendiri, itu nilainya minimal harus 75% untuk yang associate level yang basic, dan untuk advance-nya, untuk yang engineer levelnya juga sama 75%. Jadi salah satunya ya. Mungkin untuk bab 1 pendahuluan ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.